Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan mencoba membahas yang agak berat juga sih, tapi saya terinspirasi dari video saya sebelumnya, karena video saya sebelumnya membahas tentang YouTube dan idealisme. Kemudian saya ingin bahas idealisme ini lebih jauh. Di kehidupan kita sehari-hari mungkin kita sering mendengar dua istilah, yaitu idealis dan materialis. Kita biasa dengar istilah pejabat yang idealis, aparat yang idealis, atau musisi yang idealis. Begitu pula sebaliknya, kadang kita mendengar orang yang materialistis, orang cewek matre, itu bagian dari kata materialistis. Dua istilah ini muncul berasal dari bahasa filsafat sebenarnya, dari dua aliran filsafat yang paling berpengaruh, dan keduanya ini sangat bertentangan atau kontradiksi. Untuk idealisme, untuk filsafat idealisme, salah satu filsafat yang paling berpengaruh di aliran ini adalah Plato, di mana Plato memberikan suatu definisi idealisme itu adalah segala sesuatu, dia memandang segala sesuatu, baik itu manusia, alam, benda atau sebagainya, esensinya adalah jiwa. Jiwa kemudian menciptakan ide. Artinya lebih ke pendekatan spiritual, perasaan, jiwa. Ciri khas dari penganut ini dari segi filsafat ya, bahwa penganut ini lebih religi, lebih spirit kejiwaannya lebih bagus, karena dia menganggap segala hal ini adalah ada yang mengatur, yang mengerucut kepada kepercayaan terhadap adanya sang pengatur ya, dalam hal ini adalah Tuhan. Sedangkan aliran materialisme itu bertolak belakang dengan paham idealisme tadi, bahwa esensi dari semua hal itu adalah benda, adalah materi, adalah bahkan yang abstrak pun, yang tidak terlihat oleh panca indera, dia anggap itu adalah materi. Artinya bisa diukur, bisa adapun yang hal yang belum bisa dilihat atau dirasa, itu kemampuan manusia saja yang belum mampu mencapai itu. Jadi dia menganggap bahwa semua hal ini adalah materi. Dan untuk paham ini biasanya dalam segi filsafat, biasanya ujung-ujungnya adalah tidak mempercayai adanya Tuhan, adanya roh, malaikat dan sebagainya, karena menganggap semua hal itu terjadi secara mekanis. Artinya seperti manusia dianggap itu hanya sebagai mesin. Ketika manusia mati, ya selesai sampai di situ. Tapi di paham idealisme tidak seperti itu, bahwa memang jasadnya mati tapi jiwanya ada, karena paham idealisme itu bahwa jiwa alias ide. Ibaratnya begini, saya contohkan begini. Ketika kita bermaksud membangun sebuah rumah, mendirikan sebuah rumah, sebelum kita membangun rumah, akan muncul ide dulu di kepala, bahwa kita akan bayangkan bahwa rumah yang saya bangun seperti ini. Saya beli dulu tanahnya, misalnya saya bikin pondasinya, atau saya beli tiangnya, saya beli segalanya sampai rumah ini terbangun. Untuk paham idealisme, bahwa menganggap bahwa yang paling primer, tanpa mengabaikan materi ya, tapi ini soal yang mana yang primer, yang mana sekunder, artinya yang mana lebih utama dan yang mana yang tidak penting. Jadi paham idealisme menganggap bahwa esensi rumah itu hanya refleksi dari ide. Artinya sebelum rumah
terbentuk sebelum rumah berdiri, sudah ada sebenarnya rumah itu di kepala kita, di ide itu yang berasal dari jiwa untuk memikirkan sebuah ide. Jadi intinya bahwa idealisme ini mementingkan, menganggap yang paling esensi dari semua hal adalah ide, adalah jiwa, adalah spiritual. Tapi dari sudut pandang materialisme itu sebaliknya, bahwa kembali ke soal rumah tadi, bahwa inti dari semua hal itu adalah bendanya. Artinya rumah ini bukan idenya, karena bisa muncul ide untuk mendirikan rumah karena dia menganggap bahwa kita pernah melihat rumah sebelumnya. Dan kalaupun ide itu berasal dari otak, artinya dari pikiran, otak sendiri kan materi, artinya berbentuk, ada, nyata. Jadi begitulah bahwa kedua paham ini sangat kontradiksi dalam segi umumnya ya, dalam segi filsafat. Dan sebenarnya sih untuk dua aliran ini mempunyai definisi yang beragam, tapi ini saya ambil umumnya saja karena kalau kita mau mendalami filsafat juga saya tidak punya referensi yang cukup untuk itu. Jadi intinya kedua kontradiksi dari kedua aliran ini, bahwa yang satu menganggap esensi dari semua hal itu adalah ide, jiwa, spiritual yang mengerucut kepada Tuhan. Artinya kebutuhan, artinya dia mementingkan jiwa, perasaan, spiritual dan mengerucut kepada Tuhan. Sedangkan materialisme adalah sebaliknya, bahwa segala hal diukur dengan materi. Jadi itu intinya, yang satu mementingkan jiwa, yang satu mementingkan materi atau benda. Kemudian kita menghubungkan ke real kehidupan kita. Sering di kehidupan sehari-hari kita mendengar dua istilah, yaitu orang yang idealis dan sebaliknya ada orang yang materialis atau materi. Kita sering mendengar ada namanya pejabat yang idealis, polisi yang idealis, musisi yang idealis, seniman yang idealis, atau apapun itu. Kemudian sebaliknya kita biasa juga mendengar orang yang materialistis, cewek matre, cewek yang perempuan yang misalnya yang melihat segala hal dari segi materi, dan manusia pada umumnya. Tapi kalau kita kita ambil pengertian filsafat tadi, kehidupan sehari-hari, sebenarnya yang disebut materialis itu tidak selamanya juga buruk. Demikian pula sebaliknya, idealisme yang berlebihan juga itu, karena idealisme itu kan patokan bahwa ya begitulah adanya. Misalnya memandang saya dari sudut pandang musisi misalnya, saya karena saya suka musik, saya ingin memberi gambaran dari segi hiburan ya, dari musik. Salah satu contohnya misalnya seorang musisi, sebutlah Ariel misalnya. Ariel, Anda kan tahu Ariel, dia mempunyai band yang bernama Noah dulu, Peter Pan. Ariel itu yang sebenarnya dia, yang saya tahu dari referensi yang saya dapat, bahwa dia itu sangat menyukai musik-musik yang berbeda dengan apa yang dia jual di pasaran, yang dia komersialkan lewat album-albumnya, lewat bandnya. Karena Ariel itu sangat menyukai Nirvana, Radiohead, dan band-band lain yang sangat bertentangan dengan yang ada di karirnya dia. Jadi dalam hal ini berarti Ariel, kalau dia mau idealis, bahwa dia akan membawa apa yang dia yakini itu dia, artinya seleranya dia akan membuat musik yang sesuai idealismenya dia. Tapi di saat yang sama dia harus memikirkan materialisme, artinya dia harus mengabaikan idealismenya untuk membuat sebuah lagu yang bisa dilaku di pasaran. Itu kan tidak salah juga, bahwa dia jadi tidak semua, bukan berarti materialisme itu jahat. Idealisme itu belum tentu selamanya baik. Artinya kalau kita hubungkan dengan filsafat tadi, itu artinya itu secara umumnya, bahwa dari segi filsafat ya, bahwa yang satu cenderung tidak percaya Tuhan, yang satu percaya Tuhan, itu saja. Kemudian contoh misalnya seorang pemimpin sebuah daerah misalnya,
eh, idealisnya seorang pemimpin daerah kan, dia menjadi pemimpin itu untuk mengabdi sebenarnya. Idealnya artinya, konsep yang dipahami seperti itu idealnya, bahwa seorang pemimpin di sebuah daerah itu ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, mengabdi tanpa memikirkan materialisme. Artinya materialisme itu bukan segala-galanya, tapi di perjalanannya memimpin, di perjalanan dia memerintah, kadang godaan materialisme itu datang. Artinya disitulah pertarungan antara idealisme dan materialisme. Ini dari segi Anda saja yang menyimpulkan. Kalau dia memilih menjadi materialisme, Anda menyimpulkan ini pejabat ini seperti apa. Dan di dunia sendiri menurut sebuah penelitian bahwa orang yang betul-betul dianggap idealis, artinya bukan ke filsafat tadi, bahwa ini real kehidupan, bahwa hanya 15-20% dari populasi dunia orang yang betul-betul idealis dari segi penelitian. Kemudian contoh misalnya dalam kehidupan real sehari-hari, misalnya saya punya pengalaman yang real ini. Pengalaman beberapa tahun lalu saya mengerjakan sebuah proyek di suatu daerah. Saya subkontraktor dari sebuah perusahaan besar, kemudian saya mengerjakan pekerjaan struktur ya, berupa jembatan lah saat itu. Saat itu saya masih minim pengalaman, artinya awal-awal saya berkecimpung di dunia, sebutlah pemborong. Kalau kontraktor terlalu berlebihan, terlalu besar, pemborong lah. Kemudian saat saya selesai tanda tangan kontrak atau sebagainya, saya mendapatkan spesifikasi berupa gambar dan teknik pelaksanaan. Kemudian saya mulai mengerjakan pekerjaan itu. Tujuan saya kan ingin mendapatkan keuntungan dengan menjaga kualitas idealisme saya untuk mengerjakan itu, bahwa saya harus mengikuti gambar sesuai spek dan tetap saya mendapat keuntungan. Tetapi di perjalanannya, bahwa ketika saya analisa, ketika saya harus mengikuti gambar seutuhnya 100%, saya tidak akan mendapat keuntungan, bahkan saya akan mengalami kerugian. Disitulah bertarung dalam kepala saya antara menjadi idealis dan memikirkan materialisme. Di situ saya harus logis. Dan saya memilih untuk, ya saya harus dapat untung dong. Itu pilihan saja, bahwa apakah Anda memilih untuk menjadi idealis atau sebutlah realistis atau sesuai kenyataan. Jadi yang salah ketika misalnya materialistis yang berlebihan, artinya yang fanatik dengan materialisme, artinya menganggap semua hal diukur dengan materi, kebahagiaan itu diukur dengan materi. Walaupun memang sebenarnya bahagia itu salah satu sumbernya adalah materi, tapi betul kata pepatah usang bahwa materi, ada ungkapan kuno bahwa materi bukan segala-galanya, tapi segala-galanya butuh materi, butuh uang. Saya contohkan begini, ketika anak-anak kita suatu hari kita bawa ke kolam renang, ke waterboom yang mewah, misalnya yang berbayar, yang tiket masuknya agak mahal. Anak-anak kita bahagia, senang dengan fasilitas mewah di kolam itu. Tapi suatu hari kita bawa anak-anak kita ke sungai yang mengalir, yang jernih, yang di suatu kampung misalnya, dia lebih bahagia di situ. Dia lebih menikmati dibanding waterboom tadi, kolam renang tadi. Di situ bahwa materialisme atau nilai suatu barang itu patah, bahwa sumber kebahagiaan itu berasal dari nilai barang di materi, bahwa dia lebih bahagia di hal-hal sederhana. Jadi sebenarnya sesuai situasi juga, ndak mutlak bahwa materi adalah segala-galanya. Materialisme yang buruk adalah materialisme yang berlebihan, yang bahasa kasarnya rakus. Artinya ketika dia diberi rezeki 8, dia tidak puas dengan 8, kemudian dia tahu bahwa ada 2 lagi yang
rezeki yang bisa diperebutkan, dia ambil juga itu yang dua tanpa memikirkan bahwa ada orang yang berhak juga mendapatkan yang dua ini, tanpa memikirkan orang itu yang disebut materialistis yang parah, artinya yang berlebihan. Itu namanya bahasa kacarnya rakus. Dan ada ungkapan yang mengatakan bahwa dunia ini sebenarnya cukup untuk semua orang, tetapi tidak akan pernah cukup untuk satu orang yang rakus. Ini salah satu materialistis yang buruk menurut saya. Kita gambarkan di kehidupan nyata ya, orang yang idealis itu benar-benar ada contoh konkret. Itu saya contohkan seorang pemimpin di dunia, seorang kanselir di Jerman, seorang wanita bernama Angela Merkel. Beliau ini sangat terkenal dengan dia memimpin Jerman itu selama 16 tahun. Salah satu wanita di dunia yang berpengaruh. Dia membawa Jerman ke masa-masa kejayaan, dan tahun ini kalau tidak salah sudah sudah berakhir masa jabatannya. Di kehidupan sehari-hari, Angela Merkel ini terkenal dengan kehidupan yang sangat sederhana, yang seperti orang yang biasa pada umumnya. Dia ke swalayan berbelanja tanpa menggunakan kartu kredit, tanpa menggunakan virtual apa namanya. Dia hanya menggunakan uang tunai. Kemudian di rumahnya dia katanya menurut kabar bahwa dia tidak menggunakan pembantu. Dia mengerjakan semua hal, memasak dan sebagainya dengan tangan sendiri. Kemudian suaminya terkenal dengan orang yang biasa. Ketika pelantikan saja si Angela Merkel ini, suaminya tidak hadir karena dia tidak senang disorot media. Itu salah satu. Kemudian suatu waktu, menurut sebuah informasi, perempuan ini mempunyai ciri khas. Dia mempunyai setelan pakaian yang modelnya begitu-begitu saja, artinya potongannya begitu-begitu saja. Kemudian suatu waktu di sebuah acara, seorang wartawan iseng bertanya ke beliau bahwa apakah Anda tidak merasa risih dengan pakaian yang modelnya itu saja. Dengan singkat beliau menjawab bahwa saya bukan model, saya adalah seorang pelayan masyarakat, saya adalah seorang pemimpin. Saya bukan seorang model. Di Indonesia juga orang idealis bisa disebut idealis, seperti contohnya Munir, almarhum Munir yang terbunuh karena idealisme dia. Baharudin Lopa. Kalau di kepolisian ada Jenderal Hugeng yang terkenal dengan polisi yang tidak bisa disuap dan sebagainya. Kalau saya pribadi menjalani hidup ini untuk kedua konsep dalam kehidupan saya ini, saya memilih jalan tengahnya, itu jadi satu idealis, yang kedua materialis atau materialistis. Saya mengambil jalan tengah itu realistis. Jadi antara idealis dan realistis. Ada saatnya saya idealis, ada saatnya realistis. Karena semua dua hal ini mempunyai, yang saya jaga adalah tidak merugikan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you.